Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. KRI Nanggala 402 adalah marwah dan kebanggaan Korps Hiu Kencana yang bersama KRI Cakra 401 merupakan sepasang monster bawah air yang mengawal teritori laut Indonesia sejak tahun 1981. Dua pengawal tangguh ini juga sempat bersahabat dengan Pak D-nya, yaitu KRI Pasupati 410 yang sudah ada sejak era Trikora tahun 1962 menjadi benteng teritori bawah laut negeri ini. Bedanya, Pasupati setelah pensiun bisa terlihat jasadnya sebagai monumen kapal selam di Surabaya. Sementara Nanggala, dalam perjalanan tugasnya yang mulia dan berwibawa, berdiam abadi ke kedalaman lautan Bali. Sejarah perjalanan kapal selam Indonesia hadir pertama kali tahun 1959 dengan kedatangan dua kapal selam Whiskey Class dari Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Keduanya diberi nama RI Cakra 401 dan RI Nanggala 402. Dan kemudian nama ini dipakai kembali untuk kapal selam buatan Jerman. Sekedar catatan, sebelum tahun 1973, identitas penamaan kapal perang diawali dengan RI atau Republik Indonesia. Setelah itu diganti menjadi KRI atau Kapal Republik Indonesia. Bersamaan dengan dikumandangkannya Trikora oleh Bung Karno pada 19 Desember 1961, maka penambahan Whiskey Class mencapai jumlah 12 unit. Whiskey Class termasuk Nanggala 402 buatan Soviet menjadi kekuatan penggentar. Waktu itu, kitalah yang terhebat di kawasan ini, sehingga Belanda atas desakan Amerika bersedia hengkang dari Papua, tentu melalui jalur PBB supaya terlihat terhormat. Padahal sejatinya kekuatan militer Indonesia lah yang menjadi penggentarnya. Waktu itu dengan seratusan kapal perang plus 12 kapal selam serta seratusan pesawat tempur dan pembom strategis membuat pihak lawan ukur diri. Setelah Trikora, dilanjut dengan Dwikora untuk mengganjang Malaysia. Poinnya, ketangguhan satuan kapal selam Indonesia saat itu paling kuat di kawasan bumi selatan. Kita memiliki 12 kapal selam hanya dalam waktu 4 tahun, 1959 sampai dengan 1963. Pergantian rezim pada tahun 1966 membuat eksistensi 12 kapal selam Indonesia memudar karena ketiadaan suku cadang. Sampai tahun 1980, hanya 2 dari 12 kapal selam Whiskey Class yang masih bertahan, yaitu KRI Brahmastra 412 dan KRI Pasupati 410. Maka ketika tahun 1981, KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402 datang langsung dikemudikan awak kapal selam kita dari pabrikannya di Kiel, Jerman Barat yang sekarang menjadi Jerman. Rasa bangga kembali mengembang. Membawa kapal selam dari Jerman ke Indonesia butuh waktu sekitar 2 bulan. Tentu merupakan keberanian yang membanggakan. KRI Nanggala pernah berduet dengan KRI Cakra di Laut Sulawesi beberapa tahun yang lalu untuk mencari 4 prajurit TNI AL. Penyebabnya adalah hilangnya 4 awak kapal KRI Layang ketika menangkap dan membawa kapal nelayan Filipina yang diduga adalah gerilyawan Marawi. Kapal nelayan diperiksa dan sebagian besar awaknya ditahan di KRI Layang. Kemudian 4 prajurit KRI Layang ditugaskan mengawal beberapa awak kapal nelayan Filipina. Ternyata tidak pernah sampai di Miangas. Tidak lama kemudian, pertempuran hebat terjadi di Marawi antara pasukan pemerintah Filipina dengan gerilyawan. Prajurit Hiu Kencana adalah pasukan khusus TNI AL yang sudah lulus ujian ketangguhan, cerdas, kuat, tegar, tabah, tahan, dan sabar. Moto Hiu Kencana adalah tabah sampai akhir. Sejatinya adalah ketahanan mengelola emosi, sabar, tahan tidak melihat matahari berminggu-minggu, kuat dan mampu menikmati tugas di dalam mesin pembunuh berlapis, pelenyap kapal musuh dalam kesenyapan di kedalaman laut yang sunyi. Pernah sekali waktu,
Didatangkan seorang dokter untuk mendeteksi tingkat stres awak kapal selam selama menyelam. Ternyata memasuki minggu kedua, si dokter yang berteriak-teriak histeris meminta dikembalikan ke pangkalan. Yang stres malah si dokter, bukan awak kapal selam. Awak kapal selam tersenyum melihat kondisinya. Kapal selam memang dirancang dan dibangun untuk tidak terdeteksi. Dia berjalan sendiri, berminggu-minggu melakukan tugas pengintaian dan infiltrasi serta penembakan. Termasuk harus pintar menyembunyikan diri ketika diincar kapal musuh. Secara operasional, jam terbang Cakra dan Nanggala sangat padat. Bayangkan periode 1981 sampai dengan 2015, Indonesia hanya mempunyai 2 kapal selam dengan luas wilayah perairan yang membentang. Melakukan tugas intelijen dan infiltrasi dalam kesenyapan. Sesungguhnya, beban kerja keduanya overload karena tidak ada penambahan kapal selam. Ketika Ambalat memanas tahun 2005, Nanggala tampil sebagai benteng terdepan, berpatroli sendiri berminggu-minggu. Akhirnya, keduanya secara bergantian di overhaul dan diganti jeruannya dengan instrumen digital di Korea Selatan. Nanggala di overhaul tahun 2012. 8 tahun setelah itu, KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402 mendapat keponakan baru, yaitu KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Ketiganya lahir dari hasil kerjasama alih teknologi dengan Korea Selatan. Nama KRI Alugoro juga pernah dipakai di era Presiden Soekarno, alias era Whiskey Class Uni Soviet, dengan nomor kapal 407. Baru saja mendapatkan tugas mengawal Natuna bersama KRI Arda Dedali 404 dan KRI Alugoro 405. Nanggala kembali ke markasnya di Armada 2. Seperti diketahui, KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 dari Armada 1 sukses menembakkan rudal anti kapal C705, menenggelamkan KRI Balikpapan 905 yang baru saja pensiun di Laut Natuna Utara. Kemudian, Armada 2 akan melakukan hal yang sama di Laut Bali. Selain akan menembakkan rudal anti kapal dari KRI Hiu 634 dan KRI Layang 635, juga akan menembakkan torpedo SUT dari KRI Nanggala 402. Di antara 3 armada laut yang dimiliki oleh TNI AL, hanya Armada 2 yang memiliki alutsista strategis 5 kapal selam yang bermarkas di Surabaya. Jalan cerita kemudian berubah, dan itulah takdir akhir cerita. Nanggala bersama 53 orang awaknya, termasuk komandan satuan kapal selamnya, tidak pernah menyahut panggilan dari kapal markas KRI Dr. Suharto 990 ketika sudah diizinkan menyelam dan menembak torpedo SUT. Kapal baja seberat 1.200 ton itu meluncur ke dasar laut Alki 2. Sang pelenyap berakhir dalam senyap. Kita kehilangan SDM militer yang mahal. Mencetak awak kapal selam butuh waktu dan investasi. Padahal kita juga akan menambah sedikitnya 3 kapal selam baru dari yang sudah ada sekarang. Kita relakan kepergian Nanggala bersama para awaknya. Mereka akan dikenang sepanjang sejarah. Seluruh dunia akhirnya tahu tentang Nanggala. Seluruh dunia akhirnya tahu tentang keperkasaan prajurit Nanggala. Seluruh dunia berduka dengan kepergian abadi Nanggala berdiam dalam senyap. Laumul Fatihah.